Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Kirantarisa dengan NIM 45240912880. Saya mahasiswa dari Fakultas Psikologi Universitas Bosowa Makassar. Pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai ukuran kebenaran, klasifikasi maupun hierarki ilmu. Baik, yang pertama ada ukuran kebenaran. Nah, di ukuran kebenaran ini kita tuh ada yang namanya proses berpikir. Apa sih itu proses berpikir atau berpikir? Berpikir merupakan suatu kegiatan untuk menemukan pengetahuan yang benar. Apa yang disebut benar bagi orang lain belum tentu benar juga bagi diri kita. Nah, karena itu kegiatan berpikir adalah usaha untuk menghasilkan pengetahuan yang benar atau kriteria kebenaran. Pada setiap jenis pengetahuan itu tidak sama kriteria kebenarannya. Karena kenapa? Karena sifat dan letak pengetahuan itu berbeda. Nah, pengetahuan tentang alam metafisika tentunya tidak sama dengan pengetahuan tentang alam fisik. Nah, alam fisik pun memiliki perbedaan ukuran kebenaran bagi setiap jenis dan juga setiap bidang pengetahuan. Nah, di suatu kebenaran ini ada terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kebenaran epistemologis, ada kebenaran ontologis, juga ada kebenaran semantis. Kebenaran epistemologis adalah kebenaran yang berhubungan dengan pengetahuan manusia. Kebenaran dalam arti ontologis sendiri juga adalah kebenaran sebagai sifat dasar yang melekat pada hakikat segala sesuatu yang ada atau diadakan. Nah, adapun kebenaran dalam arti semantis tadi adalah kebenaran yang terdapat serta melekat dalam tutur kata dan juga bahasa. Nah, di sini pun saya akan menjelaskan beberapa teori yang menjelaskan kebenaran epistemologis adalah sebagai berikut. Yang pertama ada teori korespondensi. Teori pertama adalah teori korespondensi ini, the correspondence theory of truth, yang kadang disebut the accordance theory of truth. Nah, menurut teori ini kebenaran atau keadaan benar itu apabila ada kesesuaian antara arti yang dimaksud oleh suatu pernyataan atau pendapat dengan objek yang dituju. Jadi di teori ini itu dia katakan kebenaran itu adanya suatu kesesuaian antara arti yang dimaksud dan juga pernyataan. Dengan demikian, kebenaran epistemologis adalah kemenanggulangan antara subjek dan objek. Dengan demikian pula, kebenaran dapat didefinisikan sebagai kesetiaan pada realitas objektif, yaitu suatu pernyataan yang sesuai dengan fakta atau sesuatu yang selaras dengan situasi. Selanjutnya ada teori koherensi tentang kebenaran. Teori yang kedua ini adalah teori koherensi atau konsistensi, atau yang biasa disebut dengan the consistence theory of truth, yang sering pula dinamakan the coherence theory of truth. Menurut teori ini, kebenaran tidak dibentuk atas hubungan antara putusan atau judgment dengan sesuatu yang lain, yaitu fakta atau realitas. Tetapi di sini yaitu atas hubungan antara putusan-putusan itu sendiri. Dengan kata lain, kebenaran ditegakkan atas hubungan antara putusan yang baru dengan putusan-putusan lainnya yang telah diketahui dan diakui kebenaran terlebih dahulu, atau putusan yang lainnya yang sudah ada terlebih dahulu. Nah, di sini bisa saya kasih contoh, yaitu 3 ditambah 3 sama dengan 6, atau hasilnya 6. Nah, kenapa dia dianggap benar? Karena sesuai dengan kebenaran yang sudah disepakati bersama.
terutama oleh komunitas matematika di zaman dahulu. Jadi ukuran kebenaran pada teori koherensi ini adalah konsisten dan presisi. Nah, selanjutnya ada teori pragmatisme tentang kebenaran. Ini merupakan teori ketiga. Menurut teori pragmatisme ini, suatu kebenaran dan suatu pernyataan diukur dengan kriteria apakah pernyataan tersebut dia itu bersifat fungsional dalam kehidupan manusia. Teori hipotesa atau ide adalah benar apabila ia membawa kepada akibat yang memuaskan, apabila ia berlaku dalam praktik, apabila ia mempunyai nilai praktis. Nah, kebenaran terbukti oleh kegunaannya, oleh hasilnya, dan oleh akibat praktisnya. Jadi kebenaran menurut ini ialah kebenaran apa saja yang berlaku atau biasa disebut works. Selanjutnya ada agama sebagai teori kebenaran. Manusia ini adalah makhluk pencari kebenaran. Salah satu cara untuk menemukan suatu kebenaran adalah melalui agama. Nah, agama dengan karakteristiknya sendiri memberi jawaban atas segala persoalan asasi yang dipertanyakan manusia, baik tentang alam, tentang manusia, maupun tentang Tuhan. Kalau ketiga teori kebenaran sebelumnya lebih mendepankan akal, budi, rasio, dan reason manusia. Tetapi dalam agama yang dikedepankan itu adalah tentang wahyu yang bersumber dari Tuhan. Jika tadi saya membahas tentang ukuran kebenaran, sekarang saya akan membahas klasifikasi dan hierarki ilmu. Para filosof muslim membedakan ilmu itu kepada ilmu yang berguna dan tidak berguna. Kategori ilmu yang berguna, mereka memasukkan ilmu-ilmu duniawi seperti kedokteran, fisika, kimia, geografi, logika, etika, bersama disiplin-disiplin yang berkhusus mengenai ilmu keagamaan. Nah, sedangkan ilmu sihir, alkemi, dan numerologi atau ilmu nujum dengan menggunakan bilangan, dia ini dimasukkan ke dalam golongan atau kategori cabang-cabang ilmu yang tidak berguna. Upaya klasifikasi ataupun pembidangan ilmu dalam ciri-ciri dan dari karakteristik ilmu yang sulit dihindari. Suatu ilmu akan berhenti di suatu tempat, tapi akan berkembang di tempat lain. Nah, dinamika ini terus berjalan seiring perkembangan ilmu itu sendiri, yang terus mengarah pada tataran praktis berupa kemajuan sains dan juga teknologi. Nah, begitupun ilmu-ilmu yang berkembang di dunia Islam. Secara umum, ilmu-ilmu yang berkembang dalam sejarah Islam meliputi ada ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu tafsir, bahasa Arab, ilmu kalam atau teologi, adapun fikih, sihayah, atau hukum tata negara, peradilan, tasawuf, tarekat, akhlak, sejarah politik, dakwah Islam, sains Islam, pendidikan Islam, peradaban Islam, perbandingan agama, kebudayaan Islam, pembaruan dan pemurnian Islam, studi wilayah Islam, dan studi bahasa dan sastra Islam. Nah, ilmu itu kemudian berlanjut, berkembang, dan memiliki cabangnya masing-masing. Sekian video penjelasan saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video selanjutnya.